Di dalam praktek dan pergaulan sehari-hari mungkin kita sering dengar ya, terutama di kalangan pengusaha atau mungkin kolega Anda, banyak orang bilang gini, eee, "Merek dagang ini sudah saya patenkan." Atau seorang musisi yang lagi bangga-bangganya sama lagu ciptaannya bilang, "Saya sudah mematenkan hak cipta lagu saya." Kalau merek dagang tadi dipatenkan atau hak cipta dipatenkan, lalu hak patennya sendiri diapain? Di hak ciptakan atau di hak merekkan? Oke, itu mungkin cuma istilah aja ya, merek, hak cipta, dan paten. Tapi kalau istilah itu dicetak di dokumen legal yang resmi, apalagi untuk keperluan bukti hukum, misalnya di dalam kontrak, wassalam, bisa dibabat habis kalau ada masalah. So, semua itu merek, hak cipta, dan paten sebenarnya masuk ke dalam konsepsi hak kekayaan intelektual atau HAKI, Intellectual Property Rights. Dan di bidang HAKI sendiri, baik merek, hak cipta, dan paten, ketiganya adalah konsepsi hukum yang berbeda, berdiri sendiri, punya konsepnya masing-masing dan gak bisa dicampur aduk. Merek ya merek, hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk. Nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya. Ini namanya mencampur adukan merek dan paten. Selain merek, hak cipta, dan paten, masih ada juga desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Ada 7 bidang haki. Kalau Anda adalah seorang musisi atau mungkin Anda adalah filmmaker, videographer, termasuk kalau Anda konten kreator YouTube, mungkin pemilik usaha yang punya logo atau merek, pemilik restoran yang punya resep rahasia masakan sendiri, desainer fashion, atau mungkin Anda adalah peneliti di kampus yang kebetulan seorang inventor. Maka tentunya konsepsi haki ini dekat sekali dengan Anda. So, macam mana bentuk nih barang? Kita akan membahasnya di video ini. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak kekayaan dalam bentuk yang tidak berwujud atau istilahnya intangible asset, punya nilai ekonomis tapi nggak berwujud fisik. Haki adalah aset intangible karena bentuknya merupakan ciptaan atau invensi dari hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang dia bisa masuk ke bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan termasuk teknologi. Tentu Anda tahu Joan Kathleen Rowling ya, atau J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter. Kalau Anda mengikuti kisah hidupnya, tentu Anda juga tahu bagaimana dia mencurahkan energi kreativitasnya dalam menulis Harry Potter. Seorang perempuan, parubaya, baru bercerai, pengangguran, harus mengurus putrinya yang masih kecil, seorang sahabat sejati kesendirian dan kemiskinan. Tapi sahabat sejatinya itu, kesendirian dan kemiskinannya, yang mengantarkan proyek intelektual penulisan bukunya menjadi salah satu karya sastra yang legendaris. Nggak cukup cuma buku yang ditranslate ke banyak bahasa di dunia, karya itu bahkan dialihwujudkan menjadi film, termasuk menjadi tema di Taman Hiburan Universal Studios. Satu kerja intelektual, menulis buku, telah membawanya pada intangible asset, kekayaan intelektual copyright yang diduplikasi ke banyak bentuk. Dan ini juga yang menjadikan J.K. Rowling sebagai salah satu penulis paling tajir di dunia. Karya J.K. Rowling tadi di dalam konsepsi haki termasuk dalam hak cipta atau copyright. Simpelnya hak untuk mengkopi atau menduplikasi sebuah karya cipta. Hak cipta sendiri di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Di sana hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif dari pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai undang-undang. Dalam pengertian ini, sebuah ciptaan bisa dilindungi secara hukum
tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Karena berdasarkan asas deklaratif, perlindungan hukum hak cipta itu sudah otomatis lahir ketika ciptaannya jadi atau ketika telah diwujudkan atau dilahirkan dan tanpa harus dilakukan formalitas pendaftaran terlebih dahulu. Beberapa ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra antara lain, oh ya ini listnya cukup panjang jadi silakan Anda baca sendiri. Bentuk hak kekayaan intelektual lainnya adalah merek. Ini tentu Anda sudah paham betul ya maksudnya merek. Kalau Anda adalah seorang pengusaha atau misalnya Anda punya rumah makan atau kafe atau Anda memproduksi barang sendiri untuk dijual, pasti salah satu yang pertama dipikirkan adalah nama merek jualan atau kafe Anda. Ini untuk membedakannya dari barang atau kafe lain yang sejenis. Apa itu merek atau logo? Secara legal, sebelumnya mungkin Anda familiar dengan suara ini ya. Atau mungkin Anda juga familiar dengan suara ini. Dan buat Anda yang suka nonton film pasti kenal betul dengan suara ini. Yap, suara-suara tadi adalah sound branding dari iPhone, Intel, dan 20th Century Fox yang juga dapat dikategorikan sebagai merek. Sound branding atau yang dikenal juga dengan sonic branding dalam bentuk audio diyakini bisa membangkitkan identitas yang kuat dan unik akan sebuah produk lewat suara yang mengesankan. Jadi kalau secara tradisional kita mengenal yang namanya merek itu sebatas gambar atau tulisan dengan kombinasi warna, maka di zaman modern dan digital seperti sekarang, audio juga bisa dikategorikan sebagai merek yang bisa didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum. Bahkan bukan cuma audio, grafis dalam bentuk 3 dimensi dan hologram juga dikategorikan sebagai merek yang bisa didaftarkan dan mendapatkan perlindungan secara hukum. Di Indonesia, ketentuan mengenai merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Ini adalah perubahan terakhir dari undang-undang sebelumnya tentang merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Di dalam Undang-Undang tahun 2001, suara dan 3 dimensi termasuk juga hologram tidak masuk dalam kategori merek. Tapi dalam perubahan terakhirnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah memasukkan audio 3 dimensi dan hologram sebagai merek. Dalam undang-undang tersebut, merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, kata, huruf, susunan warna, baik dalam bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, termasuk di dalamnya suara dan hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur itu, untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang dalam perdagangan barang dan jasa. Berbeda dengan hak cipta tadi yang gak perlu didaftarkan, maka supaya sebuah merek mendapatkan perlindungan hukum, merek itu harus didaftarkan. Prinsipnya adalah first to file. Artinya siapa yang pertama kali mendaftarkannya maka dialah yang akan menjadi pemilik mereknya. Pada sekitar tahun 1950-1960-an, era di mana industri pesawat terbang mengalami booming, banyak maskapai penerbangan gencar membuat pesawat yang semakin besar dan semakin cepat. Pada masa itu banyak juga terjadi kecelakaan pesawat terbang yang disebabkan karena kegagalan struktural atau karena kerusakan konstruksi bodi pesawat yang biasanya tidak terdeteksi. Kegagalan struktural itu biasanya terjadi karena material pesawat yang digunakan punya kapasitas terbatas dalam hal kelelahan material bodi pesawat atau istilahnya material fatigue, khususnya di bagian sambungan antara sayap dan badan pesawat. Kelelahan material atau metal fatigue itu
terjadi karena konstruksi pesawat mendapat guncangan dan tekanan yang intens dan terus-menerus pada saat take off, pada saat landing, dan ketika mengalami turbulensi. Nah, tekanan-tekanan itu yang mengakibatkan terjadinya keretakan atau crack khususnya pada sayap pesawat. Dan keretakan itu biasanya awalnya sih cuma keretakan kecil aja. Kemudian keretakan itu merambat, memanjang, kemudian bercabang-cabang lalu menyebabkan patah. Dan itulah yang mengakibatkan banyaknya terjadi kecelakaan pesawat pada masa itu. Contohnya dalam penerbangan de Havilland Comet nomor penerbangan 781 milik maskapai BOAC pada Januari 1954. Pesawat ini mengalami kecelakaan dalam penerbangannya dari Singapura ke London, patah dan meledak di udara, menghujam ke laut dan menewaskan 35 orang penumpang dan krunya. Kesimpulan dari investigasinya, kecelakaan itu disebabkan karena adanya keretakan pada badan pesawat yang disebabkan karena metal fatigue atau kelelahan struktur bodi pesawat. Dan pada saat itulah seorang anak muda berusia 30-an tahun, seorang dokter, seorang insinyur datang menawarkan solusi. Dia mampu menghitung dan menjelaskan bagaimana keretakan itu terjadi dan merambat secara rinci. Bahkan dia juga bisa menghitung detil sampai ke struktur atomnya. Idenya itu kemudian disambut oleh industri penerbangan dan dipraktekkan di sana. Dan di dunia penerbangan teori itu dinamakan teori crack propagation. Dan dunia penerbangan mengenalnya juga sebagai faktor Habibi. Teori crack atau keretakan itu diinvensi oleh Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie yang sejak ditemukannya teori itu telah merubah industri pesawat terbang dunia menjadi lebih efisien secara teknis dan lebih ekonomis. Dan invensi tersebut merupakan salah satu invensi yang dipatenkan. Dan paten merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang secara umum selalu bersumber pada invensi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti contohnya dalam industri pesawat terbang tadi. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, paten diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya, khususnya di bidang teknologi. Dan selama jangka waktu tertentu, inventor dapat melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Jadi invensi yang bisa diberikan paten pada dasarnya merupakan ide dalam upaya kreatif untuk menghasilkan produk dan proses bagi pemecahan masalah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendapatkan hak paten, sebuah invensi harus didaftarkan terlebih dahulu. Apa bedanya gelas ini dengan gelas ini? Keduanya sama-sama gelas dan punya fungsi yang sama untuk minum. Perbedaannya tentu dari bentuknya ya, desainnya, dan tentu juga dari nilai estetiknya. Muk keramik tentu lebih estetik kalau dibandingkan dengan gelas plastik ini. Atau gelas ini yang punya nilai estetik yang lebih baik dan pastinya harganya juga beda ya. Dan karena ketiganya dihasilkan oleh industri, diproduksi secara massal untuk diperdagangkan, maka dalam konsep Haki ketiganya dikenal dengan desain industri. Secara hukum desain industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Menurut undang-undang tersebut, desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis warna atau gabungan dari ketiganya. Bentuknya bisa 3 dimensi atau 2 dimensi dan memberikan kesan estetis serta bisa diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Desain industri juga bisa dipakai untuk menghasilkan produk, barang dan komoditas industri lainnya.
Jadi fokus utama perlindungan desain industri adalah pada kreasi bentuk. Kreasi bentuk ini yang membedakan antara satu bentuk desain dengan desain lainnya, yang membedakan antara produk yang satu dengan produk lainnya, meskipun secara prinsip punya fungsi yang sama. Sebuah desain industri bisa dilindungi secara hukum berdasarkan asas konstitutif. Artinya, untuk mendapatkan perlindungan hukum, desain industri harus didaftarkan dulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Generasi pertama penggunaan komputer dinamakan vacuum tube computer. Digunakan sekitar tahun 1940-an dan komputer yang menggunakan tabung vakum ini bisa menghabiskan space ruangan sekitar satu ruangan kamar penuh. Tapi hari ini untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan di dalam komputer, kita cukup menggunakan laptop. Bahkan kita bisa menggunakan tablet atau bahkan smartphone. Dan revolusi itu dari ukuran komputer yang awalnya segede gaban menjadi sekecil sabun mandi, bahkan lebih tipis, terjadi karena bahan sekecil ini, integrated circuit atau IC, atau di Indonesia kita biasa juga menyebutnya sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu atau integrated circuit merupakan komponen dasar yang biasanya terdiri dari elemen-elemen aktif dan elemen pasif, seperti misalnya resistor, ada transistor atau kapasitor, dan biasa digunakan dalam peralatan elektronik. Alat ini bisa dibilang otaknya sebuah peralatan elektronik bekerja, seperti misalnya prosesor ini yang membuat sebuah komputer bekerja dalam mengolah data dan informasi. Secara hukum, sirkuit terpadu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Di pasal 1 angka 1, sirkuit terpadu diartikan sebagai produk baik dalam bentuk jadi maupun setengah jadi. Di dalamnya terdapat berbagai elemen, baik elemen aktif maupun elemen pasif. Tapi minimal kalau sesuai undang-undang ini, satu dari elemen itu adalah elemen aktif ya, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dan terpadu dan dipackage dalam sebuah bahan semikonduktor yang tujuannya untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pernah nggak Anda mengalami keadaan di mana ketika Anda membuka usaha, misalnya membuka restoran, Anda punya resep favorit, resep Anda sendiri, hasil jeripaya Anda dan eksperimen kuliner Anda selama berbulan-bulan mungkin atau mungkin selama bertahun-tahun, tiba-tiba resep Anda itu dicuri oleh karyawan Anda sendiri. Karyawan Anda mengundurkan diri dari restoran Anda, kemudian dia buka restorannya sendiri dan menggunakan resep hasil kerja keras Anda dalam menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, karena contoh tadi, secara hukum diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Perlunya perlindungan rahasia dagang ini adalah karena informasi yang terdapat dalam rahasia dagang itu umumnya diperoleh dengan usaha yang keras, melibatkan keterampilan khusus, menyita cukup banyak waktu dan tentunya investasi yang nggak sedikit. Secara hukum, perlindungan rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dalam undang-undang itu, rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi yang dilindungi itu ruang lingkupnya bisa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya yang pada intinya punya nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dalam perlindungan varietas tanaman ini, yang dilindungi haknya secara hukum adalah varietas tanaman yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.
Perlindungan varietas tanaman ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Di sana ditentukan bahwa varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhannya, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakter genotip yang dapat membedakan tanaman itu dari jenis atau spesies yang sama. Dan yang membedakan itu adalah minimal satu sifat yang menentukan, dan kalau varietas itu diperbanyak maka sifatnya stabil, artinya dia tidak mengalami perubahan. Dan varietas tanaman ini diperoleh dari hasil pemuliaan tanaman. Syarat sebuah varietas dapat diberikan VVT adalah varietas itu harus baru, harus unik, seragam, dan stabil. So, dengan 7 konsep haki tadi, hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman, kita tentunya tidak bisa lagi mencampur adukan satu bidang haki dengan bidang haki lainnya ya. Tapi kita juga jangan terlalu kaku dalam memisahkan masing-masing bidang haki tadi, karena dalam sebuah produk bisa saja melibatkan beberapa bidang hak kekayaan intelektual sekaligus. Misalnya produk handphone merek iPhone yang di dalam produknya selain nempel merek iPhone-nya itu sendiri juga terdapat hak paten, desain industri, dan mungkin juga terdapat hak desain tata letak sirkuit terpadu. So, demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam menginventarisir hak kekayaan intelektual Anda. Selamat mengeksplorasi dan salam.